Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman level 4? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk pembelajaran tentang materi teks fiksi. Apa itu teks fiksi? Akan kita paparkan melalui slide-slide berikut ini. Selamat menyimak. Oke, teks fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan yang didasari fantasi atau imajinasi seorang pengarang. Hal ini dapat kita artikan bahwa teks fiksi itu bersifat hayalan atau tidak berdasarkan kenyataan atau biasa kita sebut dengan imajiner atau imajinasi seorang pengarang. Teks fiksi terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama kita sebut dengan puisi atau karya sastra yang terdiri dari larik, bait, rima, dan biasanya menggunakan bahasa yang indah. Teks fiksi yang kedua kita sebut dengan prosa, yaitu karangan bebas yang tidak terikat oleh kaidah tertentu. Biasanya kita sebut dengan cerita atau narasi. Yang ketiga, jenis teks fiksinya itu kita sebut dengan drama. Drama adalah cerita yang disajikan dalam bentuk percakapan dan bisa dipertontonkan di halayak umum. Ternyata teman-teman ada banyak sekali jenis-jenis prosa atau cerita fiksi. Miss akan terangkan beberapa bagian saja ya. Yang pertama adalah cerita rakyat, yaitu cerita yang berkembang di suatu daerah. Kemudian yang kedua ada sage yang merupakan jenis dongeng yang berhubungan pada suatu tempat atau kejadian yang bersifat sejarah. Contohnya Lutung Kasarung di daerah Ciamis, Jawa Barat. Yang ketiga, jenis cerita fiksinya itu kita sebut dengan mite atau mitos. Ini adalah sejenis dongeng yang menyangkut kepercayaan dalam masyarakat. Contohnya ada suatu daerah yang percaya terhadap Dewi Sri atau Dewi Padi. Sehingga ketika menanam padi atau sebelum memanen padi itu biasanya ada ritual tertentu yang dipersembahkan kepada Dewi Sri. Jenis cerita fiksi yang keempat kita sebut dengan legenda. Legenda merupakan jenis cerita hayalan yang menyangkut pautkan dengan tempat terjadinya suatu daerah. Contohnya kejadiannya ada di Jawa Barat, yaitu Tangkuban Perahu. Sampai saat ini kita bisa menyaksikan Gunung Tangkuban Perahu itu yang ada di daerah Lembang, Jawa Barat. Kemudian yang kelima, cerita teks fiksinya itu kita sebut dengan fabel. Fabel itu adalah sejenis dongeng yang berisi cerita tentang hewan-hewan atau menyangkut dengan kehidupan hewan. Cerita yang tokoh-tokohnya hewan-hewan. Teman-teman tentu masih ingat ya, dulu waktu di level 2 teman-teman sudah membuat cerita fabel masing-masing lewat buku The Fabelmu. Oke. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan novel. Novel itu adalah cerita yang menceritakan kisah hidup manusia pada kurun waktu tertentu. Biasanya ceritanya lebih panjang dan beberapa pengarang mengambil ceritanya itu berdasarkan kehidupan masing-masing pengarang itu sendiri. Oke, Miss Dwi akan menjelaskan unsur-unsur yang ada dalam cerita fiksi. Ada beberapa hal yang bisa menjadikan sebuah cerita itu menjadi cerita yang utuh. Yang pertama itu harus ada tema. Tema merupakan gagasan umum dalam sebuah cerita. Cerita juga tidak lengkap jika tidak ada tokoh di dalamnya. Tokoh tersebut adalah pelaku dalam cerita atau yang memerankan cerita. Tokoh terbagi menjadi dua, ada yang bersifat antagonis atau cerita yang memerankannya itu tokoh yang jahat. Adapun tokoh yang baik kita sebut dengan tokoh protagonis. Melalui perannya, cerita tersebut juga akan dibagi menjadi beberapa hal, ada pemeran utama, pemeran pembantu, atau pemeran pendamping. Unsur yang ketiga kita sebut dengan tokoh atau penokohan. Ini adalah sifat atau watak yang ditampilkan oleh tokoh dalam cerita.
Misalnya ada tokoh Paman Gober yang pelit. Nah, berarti diceritakan dalam kisah tersebut seorang Paman Gober yang sifatnya itu pelit atau kikir. Baik, unsur yang keempat kita sebut dengan latar. Latar itu terbagi menjadi beberapa bagian, ada latar waktu, tempat, dan latar suasana. Contohnya latar tempatnya di sekolah, waktunya pagi hari, suasananya hening karena semua anak-anak tunas unggul sedang membaca tilawah atau sedang bertilawah. Nah, di situ ada tempat, waktu, dan suasananya yang hening, yang syahdu. Nah, itu menggambarkan tentang latar di cerita tersebut. Yang selanjutnya kita sebut dengan alur. Alur itu adalah kejadian atau urutan kejadian secara lengkap, dimulai dari awal kisah itu dibangun sampai nanti akhir ceritanya itu seperti apa. Yang terakhir, yang keenam, unsur-unsur cerita fiksi itu ada yang disebut dengan amanat atau hikmah. Itu adalah pesan yang disampaikan pengarang dalam cerita. Pesan yang disampaikannya apa? Misalnya kita harus disiplin, kita harus bekerja keras. Biasanya amanat yang kita ambil dalam sebuah cerita fiksi itu adalah amanat yang sifatnya positif dan bisa kita aplikasikan atau bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, Miss Dwi akan menerangkan mengenai contoh-contoh teks fiksi. Ada beberapa contoh teks fiksi yang sudah bisa kita saksikan. Yang pertama itu adalah ada cerita tentang contohnya dongeng si kancil dan kura-kura. Berarti itu kita bisa sebut juga dengan fabel ya. Kemudian ada legenda sang kuryang. Ada fabel lagi yang berjudul semut dan belalang. Kemudian dari novel, Miss Dwi bisa mencontohkan ada novel yang berjudul Harry Potter and the Chamber of Secret. Itu salah satu contohnya saja ya. Dan yang terakhir bisa komik, kemudian atau cerita bergambar lainnya. Nah, teman-teman, itu adalah sedikit sekali pemaparan yang bisa Miss Dwi terangkan mengenai teks fiksi. Yang selanjutnya, teman-teman bisa membaca buku tematik halaman 33 untuk bisa dapat membaca lebih jelas materi mengenai teks fiksi ini. Oke, sekian yang dapat Miss Dwi sampaikan untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Teman-teman level 4 semuanya hebat dan bersemangat. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.